Shalom saudara, welcome home. Selamat datang di ibadah online hari ini. Doa kami, saudara selalu sehat dan penuh sukacita. Stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom, selamat siang saudara-saudara, puji Tuhan. Kalau kami 2 minggu yang lalu sudah mulai beribadah secara fisik di gereja di Immanuel, tetapi bagi saudara-saudara yang masih belum bisa untuk bergabung di dalam ibadah, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Mari saya akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau menolong kami semua Tuhan.
Biarlah Engkau mempertajam pendengaran kami, Engkau persiapkan tanah hati kami, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar itu boleh hidup, tumbuh, dan berbuah berkali lipat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan firman Tuhan, pengajaran dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Tentunya ini akan membutuhkan beberapa waktu ya. Jadi saya akan memulainya dari pasal yang pertama. Efesus ini ada 6 pasal dari surat yang ditulis oleh Paulus ini. Dan dari 6 pasal itu dibagi 2 persis ya. 3 di atas. Jadi pasal 1 sampai 3 itu berbicara tentang pengajaran. Kemudian dari pasal 4 sampai dengan pasal 6 itu berbicara tentang penerapan. Dan mari kita akan menelusuri pelajaran ini, dan saya berharap, dan ini yang menjadi doa saya, kalau di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17, nanti saya akan jelaskan lagi tentang tujuan daripada penulisan Paulus kepada jemaat di Efesus ini, tetapi saya ingin hanya menyebutkan saja, ini adalah tujuan daripada Paulus, supaya pembacanya itu bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam hikmat, dan penyataan Bapa yang mulia. Dan Paulus menginginkan agar hidup jemaat layak di hadapan Tuhan Yesus. Saudara, ini pun yang menjadi doa saya. Supaya kita semua di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, kita tidak larut dalam keluhan, larut dalam kehidupan yang tidak menentu, tetapi kita bangkit, kita memperkuat iman kita terus bertumbuh di dalam kasih, dan kita terus memberikan pengertian-pengertian tentang firman, sehingga kita ditambahkan hikmat kita, dan kita mengalami penyataan Bapa dalam hidup kita. Itu kerinduan saya. Mari saudara, saya akan memulainya dari 6 pasal dari surat kiriman Paulus ini. Saudara, ini merupakan surat yang berbicara tentang panggilan gereja. Dan seperti yang saya katakan, dari pasal 1 sampai pasal 6. Yang pertama di pasal 1, panggilan gereja sebagai tubuh Kristus. Kemudian di pasal 2, gereja sebagai bait Allah. Yang ketiga, gereja sebagai misteri. Keempat, gereja sebagai manusia baru. Yang kelima, ini berbicara tentang hubungan, tetapi menjurus kepada gereja sebagai mempelai Kristus. Dan kemudian yang keenam dikatakan bagaimana supaya orang Kristen itu bisa menang, gereja sebagai prajurit. Saudara, pada siang hari ini saya akan menjelaskan dari pasal yang pertama, bagaimana gereja sebagai tubuh Kristus. Dan di bagian dari pasal yang pertama ini kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama pendahuluan, kemudian berbicara tentang Bapa merencanakan gereja, dan kemudian yang ketiga, anak mengadakannya dengan membayar harga penebusan. Dan yang keempat, Roh Kudus memeteraikan, ya. Roh Kudus diberikan sebagai jaminan. Dan yang kelima, Paulus menutupnya dengan doa untuk pengertian dan kuasa. Mari kita mempelajari bagian ini, dan saya sekali lagi kerinduan saya, biarlah kita semakin dikuatkan dalam iman, dalam kasih, dan dalam hikmat, serta penyataan-penyataan Allah yang lebih lagi dalam hidup kita, menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini. Kita harus menang di atas segala-galanya. Mari, di dalam pendahuluan, Paulus menuliskan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, jelas dari pendahuluan ini kita mengetahui Paulus sendiri memperkenalkan bahwa dia sebagai penulis. Dan surat ini ditulis sekitar tahun 61 Masehi, sesudah
Kristus, ya. Dan penerimanya jelas juga dikatakan bahwa itu adalah jemaat Kristen di kota Efesus. Itu secara khusus, tetapi itu berbicara juga tentang jemaat-jemaat Kristen yang ada pada saat ini di seluruh muka bumi. Dan isi kitab ini seperti yang saya katakan dibagi menjadi 6 bagian. Di bagian pendahuluan tadi saya sudah jelaskan. Kemudian mari saudara kita belajar sedikit tentang Paulus sebagai penulis. Paulus menyebutkan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus. Di awal daripada bagaimana pada waktu Yesus sudah naik ke surga, murid-murid Yesus berkumpul dan menggantikan kedudukan Yudas dengan seseorang yang bernama Matias. Dan di situ Petrus memberikan kriteria, ya, memberikan persyaratan. Orang yang menggantikan kedudukan murid Yesus yang juga diutus sebagai rasul itu harus menjadi saksi mata bagi pelayanan Yesus. Dan selain itu, yang kedua tugasnya adalah diutus untuk melakukan misi Kristus Yesus. Jadi 2 hal ini yang saudara perlu ketahui. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan oleh Paulus begini. Maksud saya begini, ini adalah perjumpaan antara Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus menjumpai dia, pada waktu itu dia ada dalam perjalanan untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Dan tentunya untuk mungkin membunuh, menghukum, tetapi itu tujuannya. Tetapi di perjalanan itulah Tuhan Yesus menampakkan diri, menyatakan dirinya kepada Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus. Dan ini saya hanya kutip sebagian daripada komunikasi perjumpaan itu. Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara, dengan 2 ayat ini menjelaskan bahwa Saulus sendiri berjumpa dengan Yesus. Dan setelah itu juga dikatakan ada masa di mana Saulus sebelum pelayanannya dia pergi ke tanah Arab, tidak dijelaskan tetapi itu dituliskan di dalam kitab Galatia, di surat Galatia, bahwa dia berada di tanah Arab dan saya percaya disitulah persiapannya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan misinya yang diberikan kepada Paulus itu oleh Tuhan Yesus sendiri. Tadi di dalam ayat 6 dikatakan, bangun dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, akhirnya memang kita tahu bahwa Saulus yang sudah diganti namanya menjadi Paulus, menjadi pelayan Yesus dan menjadi rasul Yesus. Itu berbicara tentang penulis. Nah, sekarang saudara kita melihat tujuan daripada surat ini adalah kepada jemaat di Efesus. Sedikit saja yang saya ingin ulas di Efesus. Di dalam Alkitab itu disebutkan 3 hal ya, kalau saya katakan bagaimana pelayanan Paulus pertama kali di Efesus. Itu dimulai memang dari seorang yang bernama Apolos. Kemudian setelah itu Paulus masuk. Paulus pada misinya yang ketiga, dia sempat mengajar di Efesus selama 2 tahun. Dikatakan dia menginsafkan banyak orang. Di situ juga di situ juga Roh Kudus dianugerahkan melalui penumpangan tangan Paulus dan melakukan banyak mujizat termasuk mengusir roh-roh jahat. Ini pelayanan. Tetapi kemudian ada satu huru-hara, ada satu keributan karena di situ ada penyembahan berhala yang berpusat di Efesus, yang waktu itu yang sangat terkenal adalah patung itu adalah Dewi Artemis. Dan Efesus itu menjadi kota yang terkenal oleh karena pertama memang kota pelabuhan, dan juga oleh karena pada waktu itu kuil tempat Dewi Artemis ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban yang ada di dunia pada waktu itu. Paulus pada waktu itu di dalam awal pelayanannya, situasi orang-orang yang ada pada waktu itu adalah mereka menyembah Dewi Artemis ini.
Dan tentunya oleh karena ada orang yang tidak menyukai, sehingga akhirnya Paulus harus keluar dari Efesus dengan terpaksa. Ya, dan setelah itu Paulus kembali ke Yerusalem dan disitulah penangkapannya. Dan diperkirakan Paulus pada waktu tinggal di Efesus itu sekitar tahun 54 Masehi sampai tahun 56. Dikatakan 3 tahun. Jadi 54 sampai 57, maaf. Dia mengajar di situ dan diperkirakan setelah itu dia keluar. Dan kemudian tidak lama kemudian waktu di Yerusalem kita tahu bahwa Paulus ditangkap dan akhirnya melalui suatu proses hukum Paulus naik banding dan akhirnya Paulus diberangkatkan ke Roma. Dan di Roma lah dia tinggal di dalam tanda kutip penjara, tetapi itu rumah penjara di mana Paulus boleh tinggal di rumah, bukan di penjara di dungeon gitu ya, di tempat prisoner gitu, tetapi dia boleh tinggal di rumah. Dan ini ada keleluasaan buat Paulus untuk menulis. Dan disitulah Paulus menulis. Dan diperkirakan pada waktu itu sekitar tahun 61 Masehi. Dan sesudah itu ada tulisan yang lain di mana Yohanes mendapatkan penglihatan, dan penglihatan itu ditujukan kepada 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Salah satunya adalah Efesus. Disitulah ada teguran Tuhan tentang jemaat yang ada di Efesus, dan teguran itu adalah di mana jemaat itu meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan Yesus melalui Yohanes menghimbau agar jemaat di Efesus ini kembali kepada kasih yang mula-mula, dan itu diperkirakan sekitar tahun 90-an. Saya menerangkan ini supaya saudara bisa membayangkan tentang keadaan atau bagaimana orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat tujuan daripada penulisan Efesus. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Paulus merindukan agar para pembacanya bertumbuh dalam iman, kasih, hikmat, dan penyataan Bapa yang mulia. Dan dikatakan dia sungguh-sungguh menginginkan agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ini bagian yang kedua. Kita masuk kepada bagian isi dari pasal yang pertama. Bagaimana Paulus mengajarkan doktrin bahwa sebenarnya Bapa merencanakan. Bapa merencanakan tentang kehidupan manusia ini. Di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, saya meringkaskan bahwa ini yang direncanakan oleh Bapa, yaitu supaya kita menerima segala berkat rohani di dalam surga. Rencana Bapa adalah memberkati kita dengan segala berkat rohani. Rencana Bapa adalah supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Rencana Bapa adalah supaya kita menjadi anak-anak-Nya. Dan semua itu kita peroleh pada waktu hubungan kita dipulihkan. Dosa menghalangi rencana Bapa ini sampai kepada manusia. Itu sebabnya Yesus perlu untuk mengadakan rencana Bapa bagi manusia ini supaya menjadi terwujud. Dan Yesus perlu untuk turun ke dunia ini. Saudara, fokus kita di dunia ini terlalu besar sehingga kita lupa bahwa sebenarnya Allah itu memiliki rencana kekekalan. Allah sudah memiliki rencana bahwa ada berkat rohani di dalam surga. Dan
Allah memiliki rencana agar kita hidup kudus dan kita menjadi anak-anaknya. Tetapi manusia fokus dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya temporary, yang sifatnya hanya sementara. Sehingga pada waktu sementara ini, yang sementara ini terusik, orang mungkin marah, mungkin merasa bahwa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudara, biarlah kita sadar bahwa Allah memiliki plan atau rencana yang jauh lebih mulia daripada kehidupan yang sementara ini. Apapun keadaan yang sementara ini terjadi di dunia ini, mungkin dengan keadaan yang pandemik ini, mari saudara kita memperkuat iman kita, kasih kita. Bagaimana kita terus percaya kepada Tuhan. Dan saya katakan tadi, Allah punya rencana. Tetapi rencana itu tinggal rencana. Karena manusia melakukan dosa. Sehingga rencana ini tidak bisa sampai. Tetapi Yesus harus membayar harga. Dia memberikan nyawanya supaya manusia mendapatkan pengampunan dan ditebus, sehingga rencana Allah untuk manusia ini akhirnya tersambung. Di Efesus pasal pertama ayat 7-9. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Ayat 10-12, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Saudara, saya katakan tadi, Allah punya plan, Allah punya rencana, tetapi itu tidak bisa terwujud dan hanya melalui pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu membutuhkan pengorbanan Yesus, penebusan, sehingga akhirnya apa yang direncanakan oleh Bapa itu sampai dikatakan Yesus memberikan hidupnya, mencurahkan darahnya untuk menebus kita, dan rencana Allah bisa digenapi. Dan kami bisa menerima janji Allah melalui mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, dan menjadi percaya. Saudara, rencana Tuhan sampai kepada kita melalui Yesus. Dan kita sebagai orang-orang yang mau menerimanya, kita harus meresponi dari firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan yang kita dengar. Dan kita meresponinya, kita harus percaya. Kemudian saudara, pengajaran berikutnya, kita melihat sekarang. Oke, Allah Bapa mempunyai rencana. Yesus sudah membayar. Mungkin pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita di muka bumi ini masih kehidupan masih porak-poranda, banyak orang yang masih jobless, banyak orang yang menderita, banyak orang yang miskin. Mungkin kita mengeluh, kita seolah-olah merasa, apa ini rencana Tuhan? Ya, saudara, ini yang begitu indah kita perlu pahami. Di dalam ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, saudara perhatikan, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji
kemuliaannya. Saudara, saya memberikan gambaran seperti ini. Allah mempunyai rencana seperti yang tadi saya katakan. Dia memiliki berkat rohani untuk kita. Dan dia menginginkan kita kudus di hadapannya. Dan dia menginginkan kita menjadi anak-anaknya. Kemudian Yesus menyediakan caranya. Dengan cara dia mati di atas kayu salib, menebus kita, menyediakan pengampunan, sehingga berkat rohani ini sampai kepada kita. Tetapi sampai sekarang kita tidak tahu apa itu berkat rohani. Saudara, dikatakan Roh Kuduslah yang menjadi jaminan. Roh Kudus diberikan, saudara, kepada kita orang-orang yang percaya. Sekarang kita belum menerima rencana janji-janji Allah ini sepenuhnya. Tetapi Roh Kudus ada untuk menolong kita sekarang ini. Bukan hanya jaminan yang pasif, tetapi Roh Kudus ada juga untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita, untuk tetap hidup berjalan sesuai dengan janji-janji Bapa. Dan kita belum menerima seluruhnya, tetapi Roh Kuduslah jaminannya bahwa pasti itu akan diberikan secara menyeluruh kepada kita. Puji Tuhan, saudara, ini adalah pengajaran yang begitu menolong kita untuk melihat penderitaan-penderitaan yang ada di muka bumi ini is just short term, hanya singkat, dan kita akan melihat luasnya rencana Allah sampai kepada kekekalan. Dan Paulus menulis bagian ini dari pasal 1 dengan doanya. Dia berdoa untuk pengertian dan kuasa. Bagaimana kita hidup di dunia ini memiliki pengertian dan hidup di dalam kuasa yang Allah berikan. Saya baca saja dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya. Ini adalah topik daripada pasal yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, di dalam rangkaian dari ayat-ayat 18 sampai ayat 23 ini, saya bisa menyimpulkan demikian. Paulus menaikkan doanya dengan pengucapan syukur, kemudian Paulus menaikkan permohonan doanya. Ini yang dia memohon kepada Bapa. Dia meminta supaya jemaat diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Saudara, ini pun yang menjadi doa kita, kerinduan kita, supaya kita diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Mengenal Yesus setengah-setengah, saudara, kadang kalau tidak hati-hati, itu membuat kita tersesat. Mari kita belajar untuk mengenali Dia, mengenal dengan pengetahuan, mengenal dengan pengalaman hidup, mendekat kepada Dia, dan minta tuntunan daripada Roh Kudus. Kemudian saudara, yang kedua, Paulus berdoa memohon supaya Yesus menjadikan mata hati jemaat itu terang. Mata hati kita perlu, saudara, melihat dengan terang, saudara, sehingga kita tahu membedakan mana itu yang baik,
mana itu yang buruk, mana itu yang jahat, mana itu yang baik, mana yang itu berdosa, mana itu yang kudus. Saudara, kita minta supaya Tuhan memberikan kepada kita mata hati yang terang. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, mata hati kita semakin diterangi oleh Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, supaya kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Saudara, saya katakan tadi, kita memiliki pengharapan. Allah memiliki rencana dan itu adalah janjinya kepada setiap orang-orang yang bisa mendapatkannya. Sekarang bisa, karena Yesus sudah membayarnya. Yesus sudah menyediakan supaya kita menerima janji daripada Bapa, menerima rencana dari Bapa. Saudara, ini adalah suatu pengharapan. Dan luar biasa, saudara, dikatakan apa itu pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Paulus mengatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saudara, bukan orang-orang yang setengah-setengah, orang-orang yang bermain-main dengan dosa. Tetapi orang-orang yang kudus, saudara, kekayaan kemuliaan itu betapa luar biasanya disediakan untuk kita. Kemudian saudara, dikatakan oleh Paulus pengharapan apalagi betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, kita memang memiliki jaminan, kita akan menerima secara keseluruhan nanti janji-janji Tuhan. Tetapi apakah kita di dunia ini dibiarkan begitu saja? Tidak, saudara. Dikatakan kita diberi kuasa, betapa hebat kuasa itu, saudara. Dan dijelaskan tadi bahwa Kristus itu diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Dan kita ini tubuhnya. Saudara, izinkan dia menjadi kepala dan izinkan diri kita menjadi tubuhnya. Sehingga kita boleh bekerja sama senantiasa dengan Tuhan. Saudara, kepala menentukan setiap pergerakan dari tubuh, ya. Kalau sesuatu terjadi di otak ini, maka tubuh tidak bisa meresponi. Atau dengan kata lain disebut stroke, paralysis, ya. Mari kita mengizinkan Tuhan Yesus mengambil tempat sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya harap kita semua boleh diberkati untuk melihat rencana Bapa, untuk melihat kerelaan Yesus membayar dengan hidupnya supaya rencana Bapa ini sampai kepada kita. Dan kita bersyukur karena Roh Kudus sebagai meterai tidak meninggalkan kita, menolong kita, ya, untuk kita seperti ayo terus jalan, terus maju. Dan sungguh kita akan maju lagi kepada pasal yang kedua. Dalam kesempatan waktu saya akan menyampaikan firman Tuhan, kita akan belajar. Ini kerinduan saya. Setelah kita boleh beribadah bersama-sama, saya mengambil komitmen, saya akan belajar dari kitab Efesus. Ya, dan dalam masa komitmen, masa pandemik ini, saya juga belajar tentang beberapa surat-surat yang lain. Tetapi saya memilih surat Efesus ini karena tujuan tadi yang saya sudah sebutkan di depan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa, kami memohon Engkau memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hati kami terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi kami, orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkannya dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan
diletakkan di bawah kaki Kristus dan Engkau memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sungguh Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau. Terima kasih Yesus, Engkau yang sudah menyelamatkan kami sehingga rencana Allah boleh digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sebagai jaminan yang tidak meninggalkan kami, menyertai kami, menolong kami, memberikan penghiburan dan memampukan kami untuk kami dapat terus berjalan di dalam terang-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, persembahan adalah salah satu bagian worship yang bisa kita beri buat Tuhan. Jika kita memberi, Tuhan memberkati. Saudara boleh scan QR code yang tersedia bagi kita. Jika saudara ada permohonan doa, saudara boleh lihat linknya dan kirim kepada kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.